Panji Pragiwaksono. Jadi sebenarnya ada apa yang terjadi di antara Bang Panji, Mensreya, dan masyarakat gitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa ini jadi gaduh gitu? Ada apa sebenarnya? Kenapa? Apakah Mensreanya? Apakah Bang Panjinya? Atau apakah masyarakatnya? Mari kita bahas. Gua akan mulai dari siapa Panji Pragiwaksono itu dulu ya. Karena buat teman-teman yang belum tahu aja ya. Jadi gini, gue jelasin sedikit. Jadi Bang Panji Pragiwaksono itu adalah seorang seniman atau artis dari Indonesia yang memulai karir sebagai penyiar radio di Hard Rock FM Bandung dari 2001 sampai 2003. Terus habis itu pindah ke Jakarta, terus tetap siaran. Habis itu sempat main ngelenongnya juga, cuma gue nggak dapet footage-nya. Terus juga dia pernah jadi penonton bayaran di stasiun TV. Habis itu dia jadi host di reality show namanya Kena Deh. Habis itu dia juga nge-rap juga, punya lagu rap. Terus juga akhirnya dia stand up comedy. Nah ini yang stand up comedy nih gue gak tahu ya. Ini yang tahu cuma Bang Panji gitu. Dia mulai karir di tahun 2010 atau di 2011. Karena video yang viral yang ada di Cafe Kemang itu tuh uploadnya di tahun 2011. Tapi intinya gini, yang mau gue sampaikan adalah Bang Panji nih bukan orang yang tiba-tiba datang terus viral gitu. Dia tuh udah terjun ke dunia industri itu udah lama gitu, industri entertainment. Dia tuh bukan orang yang ujuk-ujuk viral gara-gara Mensreya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu juga bahwa tour stand up komedinya Bang Panji itu nggak cuma Mensreya. Sebelum Mensreya itu tuh dia udah punya 9 tour sebelum Mensreya. Gue coba sebutin ya. 1 ada Bhinneka Tunggal Tawa, lalu ada Merdeka Dalam Bercanda, lalu ada Mesak Ke Bangsaku, lalu ada Juru Bicara, lalu ada Pragiwaksono World Tour, lalu ada Septic Tank, lalu ada Keadaan Kahar, lalu ada Ternyata Ini Sebabnya, ada Homoy Dou Menoy, dan juga Mensreya yang paling terakhir. Jadi sebenarnya udah ada 10 stand up tournya Bang Panji, gak cuman Mensreya. Lalu pertanyaannya apa perbedaannya dari 9 tournya Bang Panji sama Mensreya? Agak lucu sebenarnya jujur. Buat teman-teman yang ngikutin Bang Panji itu kan kalau setiap stand up atau open mic itu kan kebanyakan rata-rata dia ngebawain materi tentang sospol, sosial dan politik. Dia ngebahas tentang kehidupan sosial orang Indonesia, ketersinggungan sosial di antara masyarakat Indonesia. Dia juga ngebahas tentang legalisasi gas. Dia ngebahas tentang regulasi prostitusi. Dia juga ngebahas tentang regulasi alkohol. Dia ngebahas kericuan 98. Dan dia juga ngebahas hak asasi manusia. Jadi ada banyak masalah sensitif yang sering banget dia bahas di stand up tournya dia gitu. Jadi Mensreya tuh bukan satu-satunya dan bukan pertama kali dia ngebahas tentang sospol atau sosial politik. Itu dulu yang perlu teman-teman tahu ya. Ini buat yang belum tahu. Terus kenapa Mensreya yang rame kalau semua materinya Bang Panji bawain sospol atau sosial politik? Gua sejujurnya udah cari di internet tapi gua nggak tahu awal akar masalah Mensreya rame itu karena apa. Cuman gua mungkin bisa berasumsi turning pointnya atau salah satu titik baliknya. Gue bilang salah satu ya. Salah satu titik baliknya adalah karena Dr. Tompi, tahu kan Dr. Tompi, musisi Indonesia senior yang sekarang jadi dokter. Dr. Tompi tuh ngepost di Instagram ngebahas tentang bahan leluconnya Bang Panji Pragiwaksono di Mensreya. Dia bilang menertawakan kondisi fisik seseorang apapun konteksnya bukanlah bentuk kritik yang cerdas. Dikenal sebagai ptosis atau PTOSIS, suatu kondisi anatomis yang bisa bersifat bawaan, fungsional atau medis dan sama sekali bukan bahan lelucon. Intinya gini aja ya, gue gak mungkin bacain sampai bawah gitu. Tapi intinya gini, Dr. Tompi melayangkan pendapat atau opini bahwa dia tuh sebenarnya tertarik dengan materi yang dibawain Panji Pragiwaksono di Mensreya. Cuma ada satu hal yang menjanggal lah gue rasa di benaknya Dr. Tompi. Dia bilang bahwa leluconnya hampir semuanya lucu, cuma dia meng-highlight satu, yaitu ketika Bang Panji Pragiwaksono ngomong Gibran ngantuk. Intinya Dr. Tompi itu bilang bahwa ini tuh gak bisa dijadiin bahan lelucon, ini tuh gak bisa dijadiin bahan tertawaan gitu, karena ini adalah sebuah kondisi fisik seseorang gitu dan segala macam. Intinya Dr. Tompi bilang bahwa dia gak setuju sama bahan lelucon itu. Nah dari situ gue bisa bilang dari situ karena turning pointnya mungkin dari situ ya. Gue juga baca berita pertama kali itu gara-gara postingannya Dr. Tompi. Dari situ mulai banyak orang-orang di Twitter atau di Instagram juga berdebat di tweet atau di kolom komentar tentang leluconnya Bang Panji. Cuman perdebatan itu tuh jadi sebuah perseteruan yang ramai banget dan gak kelar-kelar gitu perkara Gibran ngantuk. Belum lagi kemarin ada aliansi muda NU yang bersatu dengan Muhammadiyah yang melaporkan Bang Panji Pragiwaksono ke polisi gitu. Menurut kami
beliau atau Panji Pragiwaksono merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang publik dan memecah belah bangsa. Ini tuh keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak bangsa, anak NU maupun teman saya sebagai aliansi muda Muhammadiyah, kata Presidium Angkatan Muda NU Rizky Abdul Rahman Wahid kepada wartawan. Kalau kalian bingung kenapa itu bisa dibilang sebuah kegaduhan, karena emang sebenarnya materinya Bang Panji di Mensreya itu emang cukup sensitif gitu. Cuma menurut gua nggak bisa dibilang kegaduhan. Menurut gua nggak bisa dibilang itu sebuah kegaduhan. Menurut gua emang cukup sensitif gitu. Bang Panji itu ngebahas tentang gemuknya kabinet Pak Prabowo, terus ngebahas tentang Dharma Pongrekun juga, habis itu ngebahas tentang keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang terkait dengan sebuah kasus, habis itu tentang ekonomi Indonesia dan segala macam. Jadi nggak cuma bahas Gibran ya, karena emang basicnya Mensreya ini materinya tuh sospol gitu, sosial politik gitu. Kira-kira kayak gitu, kalian bisa nonton sendiri gitu, karena gue nggak bisa jelasin materi sensitifnya apa satu persatu karena jatuhnya spoiler gitu. Cuma kan tadi yang gue bilang ya, Bang Panji kan emang dari dulu bawain materi tentang sospol. Terus pertanyaannya, kenapa Mensreya yang rame banget sampai jadi sebuah kegaduhan gitu? Nggak juga sih, sebenarnya kan kemarin dia juga sempat rame perkara Toraja ya. Cuma maksudnya yang ini juga menimbulkan kericuan gitu. Sebenarnya ada apa gitu? Kalau dari yang gue teliti, kalau dari yang gue amati, sebenarnya mungkin karena satu, ini pertama kalinya stand up comedian di Indonesia itu turnya masuk ke Netflix. Yang mana kita tahu Netflix itu kan platform gede yang semua orang tahu gitu. Netflix, nggak semua orang, maksudnya hampir semua orang di dunia mengenal Netflix gitu. Dan hampir semua orang di dunia punya akses ke Netflix, termasuk orang Indonesia. Nah mungkin dari situ ada banyak orang yang nggak pernah nonton stand up comedy, atau mungkin tahu stand up comedy cuma ya dasarnya aja, atau bahkan dia nggak tahu Panji itu siapa, nggak pernah nonton Bang Panji di stand up comedy dan segala macamnya. Mereka nonton Mensreya dan mungkin menurut gua mereka kaget sama materinya. Terus mereka ngerasa ini materinya terlalu sensitif, ini terlalu menimbulkan sebuah kegaduhan, ini itu nggak pantas tayang dan segala macam. Dari yang gue lihat kira-kira seperti itu. Bu Yeni Wahid juga sempat berkomentar di media bahwa dia bilang dia nggak kenal sama aliansi muda dari NU itu gitu. Kalau lu nggak tahu siapa Ibu Yeni Wahid, dia itu anak dari almarhum presiden keempat kita yaitu Gus Dur. Terus juga sempat beredar kemarin bahwa selidiki laporan Mensreya, polisi dalami batasan etika dan norma stand up Panji Pragiwaksono. Dari yang gue baca beritanya, intinya polisi itu sebenarnya lagi mendalami tentang materinya stand up komedinya Bang Panji. Apakah ini masih sesuai dengan etika dan norma-norma hukum yang ada di Indonesia? Apakah ini masih sesuai batasan atau sebenarnya enggak? Kayak gitu-gitu. Cuma kan ada timbul pertanyaan di benak kita semua ya, bahwa jadi sebenarnya Bang Panji ini bisa dipidana atau enggak sih gara-gara materi Mensreya? Kalau kata Profesor Mahfud MD, ini Pak Profesor Mahfud MD yang ngomong ya, bahwa Panji Pragiwaksono itu nggak bisa dipidana. Panji ini tidak bisa dilaporkan dalam kasus ini ke Polri atau dipidanakan karena apa? Ini menyangkut asas legalitas. Asas legalitas itu bunyinya nullum delictum nulla puna sine previa lege punale. Tidak bisa orang itu dipidanakan karena sesuatu yang belum ada aturannya lebih dulu. Terus juga Profesor Mahfud MD bilang bahwa kalimat Gibran ngantuk tuh sebenarnya nggak harus jadi sebuah ketersinggungan gitu. Panji tidak menghina karena Panji jangan bilang ngantuk. Yang menjelaskan artiftosis itu yang menghina. Karena di TV saya lihat tuh ada anggota DPR yang berdebat bahwa orang bilang ngantuk itu menghina orang. Loh, masa orang bilang ngantuk menghina? Nah dari video barusan kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Mahfud adalah salah satu orang yang membela Bang Panji Pragiwaksono dari sebuah kericuhan yang ada di sini gitu. Nah kericuhan ini tuh semakin bergulir gara-gara Gibran ngantuk ini. Mas Gibran ngantuk. Ini kan Bang Panji yang ngomong ya, maksudnya Mas Gibran ngantuk ini semakin bergulir, semakin ricuh di internet, khususnya di Twitter. Banyak orang yang berdebat gara-gara hal ini. Bahkan sampai mulai ada orang yang masuk ke ranah-ranah yang sebenarnya nggak perlu gitu. Salah satunya adalah banyak orang yang mulai ngatain anaknya Bang Panji lah, udah mulai nyerang ke keluarganya dan segala macam. Gue tuh baru sadar kemarin gara-gara berita, karena ada berita yang mengatakan bahwa Gamila akan ngelaporin yang menghina anak-anak. Terus gue ngeliat kolom komentarnya, gue baru sadar bahwa alasan kenapa anak gue dibawa-bawa sama mereka adalah karena mereka gak suka gue ngebecandain anak presiden. Jadi di kolom komentar tulisannya, gak suka kan lu anak lu dibawa-bawa, makanya jangan bawa-bawa anak presiden. Terus gue ketawa bacanya, karena kan anak presiden bukan anak-anak.
Gimana sih? Gibran tuh manusia dewasa. Kok bisa sama mereka dianggap anak-anak? Kan merendahkan Pak Gibran jatuhnya. Kalau anak-anak gue mah masih anak-anak. Beda gitu, yang satu nyela orang dewasa, yang memang anaknya Pak Jokowi, tapi yang satu nyela anak-anak. Nah, yang mana menurut gue juga sebenarnya itu nggak perlu ya, menurut gue. Cuma kan kalian punya pendapat masing-masing. Jadi sebenarnya kalian bisa simpulin sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Ada banyak masalah, ada banyak materi Pandji Pragiwaksono juga yang dipermasalahin di masyarakat. Cuma masalah yang paling besar yang bergulir jadi snowball itu adalah masalah perkara Mas Gibran ngantuk ini gitu. Kalau menurut kalian itu sebenarnya gimana? Menurut kalian? Pandangan kalian, pendapat kalian tuh sebenarnya gimana? Kalau gua, menurut gua sih sebenarnya nggak ada yang perlu didebatin ya. Maksud gua adalah sebenarnya ada banyak pembahasan atau perdebatan yang masih perlu kita bahas gitu, yang jauh lebih penting. Terus menurut gua juga masih, kalau mau ngebahas materinya Bang Panji, masih ada banyak bahasan-bahasan materi Bang Panji yang jauh lebih sensitif, yang bisa didiskusikan sama kita. Nggak mesti stuck di Gibran ngantuk gitu, maksud gua gitu. Nggak tahu kalau kalian, makanya gua nanya gimana tanggapan kalian terhadap hal ini gitu. Ini jadi bergulir dan semakin liar dan semakin tidak terkendali gitu. Ya paling itu aja dari gua. Sekali lagi, gimana menurut kalian? Kalau emang kalian mau berdiskusi, tolong diskusi yang sehat di kolom komentar. Berdiskusilah dengan sehat, siapapun boleh berdiskusi. Kita negara demokrasi, suara kita sama, value suara kita sama. Lu boleh kontra sama Bang Panji, lu boleh pro sama Bang Panji. Selama diskusinya itu masih sehat dan di ranah yang masih dalam batas wajar, nggak ada masalah. Silakan berdiskusi di kolom komentar. Gue mau tahu tentang opini dan pendapat kalian. Paling itu aja dari gua. Kira-kira itu pembahasan singkat dari apa yang terjadi sama Mensreya. Kalau ada kurang-kurang dari video ini, gue mohon silakan dikoreksi, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa follow gue di Instagram @dimasb, jangan lupa follow gue di TikTok @dimasukin, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube gue ini, Dimas Bagaskara. Itu dia, dan share ke teman-teman kalian kalau ngerasa bahwa video ini cukup informatif, atau mungkin kalian bisa ajak teman kalian untuk nonton video ini dan berdiskusi bareng tentang apa yang terjadi sama Mensreya. Paling itu aja dari gue, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.